pagi adik-adik. Pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik? Hari kita melakukan konseling kelompok. Ini kelompok. Adik-adik bersedia? Jadi kan kemarin Ibu datang melakukan kita assessment, itu yang pasti datang minta adik-adik untuk mengisi angket itu. Nah setelah itu kita buat tabulasi datanya. Jadi ada beberapa aspek yang memiliki skor di atas. Jadi dari aspek itu kami mengambil topiknya di sini dia berkaitan dengan cara berkomunikasi yang efektif dengan sebaya. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan ini, boleh Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Kita berdoa dulu. Oke. Siapa? Kita berdoa. Amin. Yesus, kami sudah mulai pelajaran hari ini. Kami bisa masuk segala dan kami Oke, terima kasih. Jadi di sini ini nama ibu di sini Magdalena Ibu, tapi adik-adik panggil saja Ibu. Boleh kita perkenalkan. Kalau kakak? Salom. Salom. Terus yang di sebelah ibu? Nama Agil. Siapa? Agil. Agil. Terus kakak? Apel. Apel. Tunggu ya ibu. Startnya itu. Kemudian siapa? Dan apel dong? Iya, apel. A-E-L-L. Dua kali. Ada Salom, Agil dengan Apel. Deng beta. Jadi kita lanjut kegiatan kita di sini ibu ada satu video dan juga ada materi, tapi nanti sebentar dulu baru ibu tayangkan videonya. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan ada masih semangat atau masih kita mau buat ice breaking atau sebentar dulu baru ice breaking. Sebentar. Jadi ini buka video dulu kok, kita nonton videonya, nanti sebentar baru kita diskusikan bersama-sama ya. Lebih cuma nonton. Ini video ini tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Ini ya. Ini. Bisa? Sudah? Suaranya kecil. Arsel sini dah. Adik-adik dengar ya. Ibu kita putar begini. Arsel. Arsel.
Sudah videonya sudah tahu ada sudah nonton. Ide ngerti dah suaranya itu. Jadi video yang tadi dipakai itu tentang etika pergaulan teman sebaya. Jadi ketika kita ada teman, misalnya antara satu kelas ini ada teman-teman tertentu, misalnya satu circle begitu, betul? Nah, dalam pertemanan kita harus menjaga komunikasi kita. Misalnya kita omong dengan teman itu jangan terlalu kasar, ya tuh, supaya teman itu bisa betah dengan kita begitu. Begini saya Pak. Terus kan dia ibu buka. Jadi dari tadi ada nonton video yang tadi dipaparkan tadi itu, menurut adik itu ketika dalam berbicara dengan teman sebaya itu bagaimana, atau ini menurut adik itu etika itu yang bagaimana supaya etika yang harus kita gunakan dengan teman-teman sebaya supaya kita punya pertemanan itu kayak jangan ada perselisihan dalam pertemanan itu, bagaimana menurut adik? Kita omong dengan teman-teman itu kita harus kasar atau kita harus sopan? Sopan. Halo dari Agil. Kawan yang baik, oke. Kalau kita berkawan dengan teman-teman terus kita omong kasar terus, menurut adik-adik itu dia nyaman dengan kita atau tidak? Jadi kan tujuannya konten kita hari ini kan kita bahas tentang etika dalam berkomunikasi, bro. Jadi di sini ibu mau jelaskan sedikit mengenai apa itu komunikasi gitu. Jadi kalau di sini komunikasi yang efektif itu untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan dipahami oleh penerima dengan baik. Jadi dalam kita berkomunikasi mau dengan teman, dengan orang lain pun kita harus menjaga komunikasi kita dengan jelas, dengan baik supaya orang yang kita berkolaborasi dengan dia bisa mendengarkan pembicaraan kita begitu. Tapi kalau misalnya kita berbicara dengan teman-teman atau dengan orang lain terus dengan ada suara kita yang kasar begitu, otomatis mereka tidak akan nyaman dengan kita begitu. Jadi entah mereka tuh kita punya teman atau mau sahabat ataupun teman dekat, pasti mereka tidak akan nyaman dengan kita karena kita tuh selalu berbicara kasar, kita omong dengan mereka juga tidak sopan. Jadi kalau kita omong dengan teman-teman tuh harus ada etika, kita harus jaga etika dalam berkomunikasi supaya dalam perkataannya kita itu tidak membuat hati dan teman-teman itu atau hati dari orang lain kita. Terus di sini tujuan dari komunikasi itu bertujuan untuk mencapai pemahaman yang jelas. Nah, dalam komunikasi yang efektif itu dia memiliki tujuan untuk bisa menyampaikan pesan yang jelas sehingga penerima dapat memahami informasi tanpa kesalahpahaman. Jadi ketika kita menyampaikan informasi atau kita menyampaikan pesan kepada orang lain harus dengan tujuan yang jelas supaya teman-teman yang lain jangan salah paham gitu. Terus menghindari konflik melalui komunikasi yang baik, maka bertujuan adalah untuk mencegah atau menyelesaikan konflik dengan cara yang terbuka dan jelas. Jadi dalam satu kelompok kita berkomunikasi itu kita usahakan supaya komunikasi yang kita jalankan itu bisa dengan bahasa yang baku supaya jangan ada konflik antara kita dengan teman-teman yang lain. Hari ini sih ada.
Oh, Bisa lihat di sini. Nanti sebentar. iya kenapa ini? Kamu nanya? Terus di sini ada prinsip dari komunikasi yang efektif ya. Jadi prinsip dari komunikasi yang keterbukaan, kejujuran. Jadi dalam kelompok atau dalam satu kelas dengan teman-teman, maka ketika kita melakukan komunikasi, berarti kita harus saling terbuka dan jujur. Kita harus saling terbuka dan jujur supaya dalam satu kelompok itu apapun yang kita lakukan, misalnya kita di sini kan satu kelompok, kita berangkat orang tadi, kita dalam satu kelompok ini kita harus saling Excel. supaya apa yang ingin kita capai, misalnya di sini kan dalam bimbingan kelompok. Nah, Keros. Kita dalam bimbingan kelompok itu untuk mencapai hasil yang baik, kita harus saling terbuka dan jujur supaya kita bisa mencapai tujuannya. Terus kita harus menjadi pendengar yang aktif. Kita harus mendengarkan ketika orang lain berbicara atau tidak teman-teman kita berbicara, kita jangan langsung ke belakang atau dia walaupun dia punya pembicaraan yang salah, tapi kita harus mendengarkan dia sampai dia selesai, dan melakukan juga pembicaraan. Berikut itu ya, ini juga teknik komunikasi itu juga kembali aktif mendengarkan, tidak sebentar bilang tuh tidak harus mendengarkan Alfa. orang lain berbicara dan dalam belakang kita apa mendengarkan itu sendiri, mendengarkan dia, jangan sampai apa yang dia jelaskan. Ibu ada satu speaking kita kalau satu depan ya. Ada mau. Udah deh. mau Ayo. apa mau tadi kita berdiri dulu ya. Kita berdiri, ini speakingnya ibu buat begini, misalnya kalau sebentar ibu bilang kan kita buatnya serigala ayam serigala ayam ayam serigala ayam serigala ayam serigala. Tidak tahu atau mau mandi satu kali. 5 kali. Ada dong istirahat. Serigala ayam serigala ayam. Satu kali lagi. Serigala ayam. Serigala. Kembali ya. Oke, jadi tadi kita lagi pada tahap musik. Jadi kita satu orang bisa 10 kali kita punya materi tentang komunikasi itu. Ini ada komunikasi mana satu orang. Kamu ngapa saja angkatmu? Apa-apa? Yang komunikasi yang baik dengan teman untuk ngomong itu berkomunikasi dengan teman sebarat, sopan dan membuatnya merasa nyaman. Ada lagi? Ya. Oke, itu saja. Terus apa di sini ibu ada LKKPD lembar kerja peserta didik. Jadi kan setelah kita itu 1 menit. dengan kelompok ini ibu minta tolong ya adik-adik isi ini ada beberapa LKKPD, nanti ada isi saya ibu baik.
Ya apa? Nanti isi nama, kelas dengan hari tanggal. Ada 4 pertanyaan. Adik jawab, saya jangan takut. Kan ibu tidak kasih di wali kelas. Ini kan bimbingan, jadi dia berpikir hasil. Jangan ibu saya tahu. Atau malas? Ya aku kesini. Kalau di pertanyaan nomor 1 itu bagaimana rencana kamu menerapkan cara berkomunikasi yang efektif dengan baik? Bagaimana ini? Ada mau kau terapkan komunikasi yang efektif? Sopan, berbicara dengan tenang. Apakah setelah kamu mengikuti layanan ini, kamu mendapatkan hal-hal yang baru? Biasanya ada-ada kan ngomong dengan teman-teman itu kasar. Kalau ada menemukan hal-hal yang baru, boleh tulis. Tapi kalau tidak, juga boleh tulis. Salam. Oke, terus. Sini lah. Setelah kamu mengikuti layanan ini, kamu mendapatkan hal yang baru. Maksudnya, itu yang harus kita membahas itu ini, itu yang mendapatkan hal yang baru. Jadi tujuan kita komunikasi dengan teman, atau dengan bahasa baku, ya. Terus kalau nomor 3 itu apa yang akan kamu lakukan dalam berkomunikasi dengan teman-teman? Jadi apa yang teman-teman mau terapkan ketika berkomunikasi dengan teman-teman? Mungkin ini ada menerapkan komunikasi dengan teman-teman harus sopan atau bagaimana? Jadi gitu sesuai dengan materi yang tadi. Ya, nomor 1 bagaimana cara untuk ketika ada cara ini bagaimana caranya adik bisa terapkan komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik dengan teman-teman. Jangan ganggu kan, ini video nanti sebentar ibu posting di YouTube. Yes, soalnya ini kan ada tugas mata kuliah. Ya, tugas. Jadi nanti ibu posting videonya di YouTube. Post. Tanggal 1 Maret. Berbalik. Afel. Afel. Sini. Ya, boleh apakah layanan yang kamu ikuti ini bermanfaat untuk kamu? Apakah lakukan bimbingan ini bermanfaat untuk adik atau tidak?
Ada ram keriting. Aduh, Rama, jangan gitu dong. Kita mau masuk ke YouTube kan? Komunikasi. Masuk YouTube. Berarti satu. Kita jangan menggila supaya kita selesai baru kita bermain. Mas itu kayaknya nih. Susah menit. Dari adik-adik dia nih. Aku masuk YouTube saja lama. Juga ada ini apa? Instrumen ini. Titit. Jadi nanti adik-adik di sini nih ada-adanya pilih centang kan. Ibu besan bisa ibu besan. Every fortress. Missing coffee. Ini evaluasi lagi. Siapa nih yang kesana? Jadi nanti sebentar setelah ini cinta sama senjata. Pilih salah satu dah. Pilih salah satu keluar saja dulu. Ada. Nama di sini dengan tanda tangan. Soalnya tadi ibu Papri dia punya. Ada tanda tangan. Ya bagus lah. Karena ini sebentar ibu ini lampiran. Maksud aku. Arya, tunggu, Action. Action. Oke, terima kasih. Ambil. Hanya karena Marsha di rumah. Jadi tarikan kita memulai dengan doa. Lupa lagi. Jadi kegiatan bimbingan kelompok itu sudah selesai, tapi ibu minta satu orang bisa doa sebentar ya. Ya, terima kasih. Tunggu kita foto dulu. Foto.